Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Akil Wilda, di kuliah pembentukan karakter. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan bahas terkait tentang lanjutan dari materi yang sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, yang kita ambil dari model Seven Habits-nya Stephen Covey. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke habit yang kedua atau ke kebiasaan yang kedua. Yang mana Stephen Covey menyatakan bahwa di habit yang kedua di Seven Habit Models-nya itu kita diarahkan atau kita nasihati untuk kemudian bisa memulai segala sesuatu itu dari akhir di dalam pikiran. Memulai segala sesuatu dengan akhir atau dari akhir di dalam pikiran. Akan seperti apa pembahasannya? Mari sama-sama kita simak. Nah, untuk mengingatkan kita terkait tentang Seven Habits modelnya Stephen Covey, ini saya jelaskan kembali ya. Dimulai dari ada yang namanya tahap pertama, setiap kita sebagai seorang manusia, ketergantungan, begitu ya. Kemudian dari ketergantungan kita bergerak ke arah bagaimana kita masing-masing bisa mandiri. Dan yang ketiga, setelah mandiri, kita bisa saling tergantung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketergantungan kemandirian butuh yang namanya kemenangan pribadi, kemandirian kesaling tergantungan butuh yang namanya kemenangan publik. Di antara itu semuanya ada Seven Habits yang kemudian dirangkai oleh Stephen Covey, mulai dari yang pertama, jadilah proaktif. Yang kedua adalah mulai dengan akhir dalam pikiran. Yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Yang keempat, berpikir menang-menang. Yang kelima, berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Dan yang keenam adalah wujudkan sinergi. Tambah satu lagi, ya, adalah asah gergajimu. Sharpen the saw. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yakni mulai dengan akhir dalam pikiran. Kita lanjutkan. Dari apa yang sudah kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya di habit yang pertama, menjadi proaktif ya, dan kita akan masuk ke habit yang kedua, setidaknya ada bridging atau ada jembatan yang kita perlu maknai ini. Tiga pelajaran utama yang kita bisa dapatkan adalah pertama, mimpi itu penting ya. Yang kedua, mimpi itu penting. Dan yang ketiga, mimpi itu penting. Nah, jadi tiga hal itu adalah yaitu ya, mimpi itu penting gitu ya. Mimpi itu penting untuk masing-masing kita miliki. Karena kalau kita bicara tentang habit yang kedua ini, memulai segala sesuatu itu dari akhir dalam pikiran, berarti kita mencoba untuk mengkonstruksikan gambaran kita di masa depan itu seperti apa untuk nantinya kita mencoba untuk realisasikan dalam kehidupan kita. Nah, maksud dari mimpi yang saya sampaikan di sini adalah bukan mimpi ketika teman-teman tidur ya, kemudian bermimpi. Tidak, tapi kita punya visualisasi, kita punya gambaran, kita punya cita-cita yang kita rangkai dalam pikiran kita, yang kita rangkai dalam benak kita, dan coba kita detailkan di situ. Karena itulah tahap pertama sebelum kita nanti mencapainya di realita kita. Oke, itu ya tiga belajar utama yang kita harus sama-sama kenai. Mimpi itu penting. Sedemikian penting sehingga ya itu menjadi dasar, itu menjadi pijakan, itu menjadi dorongan gitu untuk kita bisa merealisasikan itu semuanya dan menjadi sesuatu dalam diri kita, menjadi sesuatu di kehidupan kita. Nah, ini ya ada ilustrasi nih. Apa yang mereka lakukan? Gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, seorang pilot yang akan menerbangkan pesawat. Nah, ini silakan bisa dipikirkan ya sama teman-teman ya. Ketika kita bicara tentang seorang pilot yang akan menerbangkan pesawat, nah apa yang akan mereka lakukan? Kemudian seorang koki yang hendak memasak, ya, yang akan masak, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh koki tersebut? Kemudian seorang kepala proyek yang akan bangun rumah, nah kira-kira hal apa yang akan dilakukan oleh kepala proyek tersebut sebelum dia bangun rumah? Coba dipikirkan baik-baik. Apa ya yang dilakukan oleh pilot, oleh koki, oleh kepala proyek sebelum mereka melaksanakan aktivitas keprofesian mereka? Oke.
Nah, dipikirkan ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Seorang pilot, seorang koki, dan seorang kepala proyek. Pilot, koki, dan kepala proyek. Nah, seorang seorang pilot ya, sebelum dia menerbangkan pesawat ya, pastinya dia juga sudah harus mengetahui kemana pesawat ini akan menuju, kemana pesawat ini akan menuju, dan nggak boleh dong seorang pilot itu belum tahu nih arahnya akan kemana. Ya nggak jelas nanti penerbangannya. Ya tidak akan capai ke tujuannya gitu ya. Kalau misalkan memang tidak punya tujuan yang jelas gitu. Misalkan pesawat penerbangan CZN kode 356 begitu ya, yang terbang pada hari ini ya menuju menuju apa misalkan ya Makassar misalkan. Nah, itu juga harus jelas gitu ya. Hari apa, tanggal berapa, kemana gitu ya. Kemana itu harus jelas. Sehingga itulah yang menjadi objektif, menjadi tujuan daripada si pilot untuk kemudian nantinya bisa menerbangkan pesawat. Segala kontrol yang dia miliki, segala resource yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki, knowledge, pengalaman, skill yang dia miliki, yang si pilot miliki, dikerahkan seoptimal mungkin untuk mengarahkan pesawatnya menuju titik tujuannya. Dalam hal ini adalah Makassar tadi. Gitu. Oke, itu koki ya. Itu pilot ya. Nah, gimana dengan koki? Nah, koki ya, sebelum dia memulai untuk memasak, pastinya di dalam kepalanya si koki itu pasti membayangin nih, gue pengen masak apa ya? Ya, gue pengen masak apa ya? Sesuatu yang kayaknya butuh sentuhan yang luar biasa nih untuk menghasilkan masakan yang enak, masakan yang punya karakter dan seterusnya. Ditentuin dulu nih, mau buat makanan apa? Apakah makanan appetizer, pembuka, apakah makanan main course, atau makanan dessert gitu. Ditentuin dulu nih. Jangan sampai itu nggak jelas tuh. Jangan sampai itu nggak jelas. Pengen buat appetizer, nanti bikinnya malah main course. Pengen buatnya main course, malah buatnya dessert dan seterusnya. Nah, tentu pemilihan itu pun juga basisnya adalah pengetahuan gitu ya, dan keterampilan yang sebelumnya kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Segala bentuk keputusan kan sumber kita memilih keputusan tersebut adalah dari pengetahuan, dari pengalaman, dari keterampilan yang kita miliki sebelum kita pada akhirnya adalah memilih putusan ataupun memilih pilihan yang kita pilih. Nah, begitu juga dengan koki. Seorang koki juga harus memilih nih, dia harus masak apa. Ya, oke, nentuin masak appetizer. Appetizer bahannya apa? Gitu. Bahannya apa? Oh, misalkan dari telur, misalkan gitu ya. Dari telur buat appetizer. Oke, dari telur kira-kira mau saya buat apa ya? Untuk berapa orang ya? Gitu. Nah, itu perlu untuk didefinisikan dulu. Nah, setelah didefinisikan mau memasak apa si koki ini, barulah kemudian koki itu mempersiapkan segala bentuk sumber dayanya atau resource-nya. Mulai dari bahan-bahannya, ingredients-nya, kemudian peralatan-peralatannya, perlengkapan-perlengkapan, dan seterusnya. Gitu. Sampai pada akhirnya dia mulai untuk kemudian step by step cooking something, memulai untuk memasak sesuatu untuk bisa menuju apa yang dia rencanakan sebelumnya. Oke, itu tentang koki. Yang terakhir terkait tentang kepala proyek. Apa yang dilakukan oleh kepala proyek sebelum membangun rumah atau membangun proyeknya? Ya, rencana rumahnya akan seperti apa? Begitu. Atau rencana bangunannya akan seperti apa? Mau buat gedung apa mau buat rumah? Gitu ya. Rumahnya untuk apa? Untuk yang sifatnya komersil, semi komersil, atau untuk pemukiman? Itu perlu didefinisikan. Sampai pada akhirnya sudah detail semuanya. Oh, saya mau buat rumah pemukiman 2 lantai, ruas tanahnya segini dan seterusnya. Hal yang mau saya prioritaskan di rumah ini adalah misalkan penerangannya baik, sirkulasi udaranya bagus dan seterusnya, green building misalkan jelas. Sehingga si kepala proyek punya gambaran dalam kepalanya akan seperti apa bangunan yang saya buat. Nah, itu harus divisualisasikan dulu dalam benak si kepala proyek tersebut sebelum mulai proyek. Jangan sampai belum jelas nih gambaran di kepalanya, udah jalan, udah take action. Waduh, bisa buyar tuh, gitu ya, bisa buyar apa-apa yang kemudian dilakukannya. Arahnya tidak menentu nantinya, arahnya tidak jelas nih, gitu. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari seorang pilot, koki dan juga kepala proyek. Lalu bagaimana dengan kita?
Oke, itu menjadi pertanyaan refleksi ya. Kita lanjutkan. Poin yang pertama yang kita bisa coba maknai dari habit yang kedua ini ya, mulai segala sesuatu dari akhir dalam pikiran adalah ini ya, mental creation proceed physical creation. Saya ulangi lagi, mental creation proceed physical creation. Artinya kurang lebih adalah kreasi di alam apa istilahnya ya, di alam pikiran ya, di mental gitu ya, mental kita, dia akan menuju atau mengarahkan kita atau mengantarkan kita pada kreasi yang sifatnya fisik gitu. Kreasi yang sifatnya fisik. Sebelum kita berkreasi secara fisik yang tampak mata, kita harus buat dulu nih kreasi-kreasi yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita. Itu yang dimanakan dengan mental creation itu. Ini yang penting nih ya, mental creation, proceed physical creation. Segala sesuatu menurut Stephen Covey diciptakan dalam dua tahap, teman-teman. Pertama, kreasi alam pikiran, ya, ini mentally, ya, dan kemudian yang kedua adalah kreasi alam fisik, yakni physically. Kreasi alam pikiran, kreasi alam fisik. Keduanya saling berhubungan. Dan biasanya dan pada umumnya dan secara logikanya tidak ada kreasi alam fisik tanpa didahului oleh kreasi alam pikiran, gitu ya. Maka agak aneh kalau misalkan kita tiba-tiba munculin gitu satu kreasi alam fisik gitu tanpa ada kreasi alam pikiran, nggak bisa gitu. Pasti semuanya didasari sama ide, didasari sama gagasan, didasari sama keinginan, didasari oleh visualisasi dalam benak kita. Kita mau ngapain nih? Kita seorang koki, kita mau masak apa nih? Kita seorang pilot, kita mau kemana nih? Gitu ya. Kita seorang kepala proyek, kita mau bangun apa ini? Gitu. Itu harus jelas dalam pikiran kita sebelum kita mulai kreasi di alam fisik atau physically. Oke, segala sesuatu diciptakan dalam dua tahap. All things are created twice, gitu ya. Nah, setiap apapun itu, segala sesuatu itu diciptakan dua kali. Pertama tadi ya, dalam mental, dalam pikiran kita. Yang kedua, dalam fisik. Nah, ini untuk perjelas saja. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, untuk coba flashback juga apa yang kita bahas juga di habit pertama dan kita hubungkan di habit kedua. Lantas siapa yang mengatur diri kita? Kalau kita pada habit pertama kita bicara tentang manusia punya yang namanya free will. Apakah orang tua kita? Apakah teman kita? Apakah tokoh-tokoh yang kita jadikan sebagai panutan? Dosen? Idola kita? Siapa? Nah, jadi bahan refleksi nih. Ketika kita bertindak bukan atas dasar keinginan atau pikiran kita, berarti kita telah bertindak atas keinginan pikiran di luar kita. Di saat itulah kita sedang terjajah, tanda kutip, quote unquote, gitu ya. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan juga gitu, di habit pertama gitu, bahwa manusia itu punya free will. Manusia itu punya kehendak bebas untuk memilih setiap pilihan itu didasarkan pada hal-hal yang ada dalam dirinya sebelumnya. Knowledge, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, virtue, prinsip-prinsip yang dipegang dan seterusnya. Itu semua yang mendasari mereka, mendasari kita, mereka dan kita gitu untuk memilih apapun. Dan ketika kita memilih sesuatu, itu akan atas keinginan kita, gitu, atas kehendak kita, bukan atas kehendak orang lain. Kalaupun ada pengaruh orang lain, itu kita afirmasi dulu gitu. Tidak bisa langsung, wah gue langsung ini tanpa ada afirmasi dalam diri kita atas influence yang hadir atau atas pengaruh yang hadir dari orang lain. Itu. Sebenarnya kata-kata terjajah di sini saya maksudkan tidak lebih banyak mengarah ke negatif ya. Saya ingin lebih ke netral saja bahwa masing-masing kita pasti ada masanya atau ada momennya dipengaruhi oleh orang lain. Tapi coba perhatikan dengan sesama dalam dalam ketika kita mencoba untuk melakukan kegiatan atau melakukan suatu aktivitas atas pengaruh orang lain, pastinya pengaruh orang lain itu kita afirmasi dulu gitu. Pastinya kita iyakan dulu gitu. Kita sepakati dulu, kita setuju dulu biasanya sebelum kita melaksanakan. Sehingga pengaruh orang lain jadi nilai kita, prinsip kita, kemudian kita lakukan itu. Menjadi perencana kita lakukan itu. Kan biasanya gitu ya. Karena dari orang tua kasih nasihat, nasihat nasihat dari orang tua, wah kita anggap wah ini nasihatnya baik nih. Ya memang saya selama ini salah. Nasihat dari bapak ya Kak, ini saya terima dengan baik. Saya mohon maaf Pak sebelumnya gitu kan. Nah, dengan begitu kita mengafirmasi nasihat yang diberikan oleh orang lain, oleh bapak kita, oleh ayah kita kepada kita sehingga kita outputnya adalah kita berusaha lebih baik lagi dari nasihat yang disampaikan oleh orang tua itu. Nah, gitu ya. Kebayang ya mekanismenya ya, kebayang ya sistemnya seperti apa, kebayang
ketika ketika nasihat disampaikan apa yang terjadi, kemudian kita memilih untuk berubah, itu gimana yang terjadi. Nah, itu tadi ya, orang lain menyampaikan apa pendapatnya, menyampaikan apa yang dia yakini, kemudian kita terima, kita afirmasi begitu, kita iakan, nah kita coba untuk melakukan itu. Nah, kita afirmasi dulu, tentu kita afirmasi dulu. Nah, jangan sampai kita nggak ada proses mengafirmasi secara sadar tuh. Ya udah, ditelan mentah-mentah, ditelan bulat-bulat gitu. Nah, seperti yang kita hadapi sekarang ini gitu. Di era teknologi yang seperti ini ya, netizen gitu ya. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kalau ada apa langsung gitu ya, jempolnya ringan banget gitu. Atau ngetiknya ringan banget gitu. Kolom komen dan seterusnya. Tanpa berpikir panjang dua kali apa yang saya sampaikan ini apakah benar, apakah sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, itu perlu dipikirkan dan menjadi bahan refleksi buat kita semua. Itulah teman-teman yang dinamakan reaktif. Ketika kita tidak kemudian mengafirmasi gitu, tidak kemudian memfilter, mengafirmasi apa yang hadir dari luar ke dalam diri kita dan kemudian kita mencoba untuk olah itu gitu, untuk bisa menjadi bahan, menjadi pijakan untuk kita memilih pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupan kita. Itu ya, ini materi kemarin nih, saya ulangi lagi. Di kebiasaan pertama, kalau kita bicara proaktif ya, misalkan teman-teman nih di SCTNF nih, banyak teman-teman kan punya keinginan untuk punya cita-cita sebagai seorang programmer ya. Nah, menjadi seorang programmer itu kan area of control teman-teman, di mana teman-teman belajar IT di SCTNF ya, coba dikuasai IT-nya gitu, sehingga teman-teman sedikit demi sedikit memperluas area of control-nya teman-teman gitu ya. Pada akhirnya nantinya menjadi seorang programmer, menjadi seorang programmernya itu adalah bagian dari bagaimana teman-teman bertindak proaktif untuk misalnya menyelesaikan masalah, memudahkan orang lain melakukan sesuatu gitu ya. Itu menjadi bagian dari proaktif di teman-teman menjadi seorang programmer. Nah, di kebiasaan kedua ini mulai dari akhir dalam pikiran sudah mulai ke tahapan yang mulai praktis atau mulai apa praktikal gitu ya, mulai terlihat bentuknya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita menjadi seorang programmer ya aktivitasnya adalah mulai untuk writing the program, mengcoding program gitu atau menulis programnya seperti apa atau paling tidak merencanakan program mau kayak apa. Program yang ingin gue buat ini buat siapa? Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah apa dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Proaktif adalah ketika kita berusaha menjadi seorang programmer, mulai dari akhir dalam pikiran, kita bicara tentang aktivitas-aktivitas yang mulai konkret, yang mulai praktikal, yakni misalkan writing the program atau coding the program dan seterusnya. Atau paling tidak planning what program yang kita akan buat, yang kita akan building di situ. Ini ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Ini hanya sekedar mengingat aja materi sebelumnya. Bicara reaktif proaktif ya, ketika ada rangsangan langsung direspon maka itu sifatnya lebih ke atau dia itu lebih ke reaktif. Jika ada rangsangan dan kita kerespon ya, tapi sebelumnya kita punya kebebasan untuk memilih sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan, pengalaman, norma, virtue, prinsip yang kita miliki, nah barulah kita respon, nah, itulah yang namanya proaktif. Response, ability, ditambahkan, bergabung menjadi responsible. Ini poin yang kedua. Setelah yang pertama, kita maknai bahwa penciptaan segala sesuatu di dua hal, mental dan juga fisikal. Kemudian yang kedua adalah kita perlu nih memilih yang namanya pusat kehidupan atau life center. Masing-masing kita pasti memilih atau memiliki yang namanya pusat kehidupan, ya. Pasti kita setiap kita memiliki yang namanya pusat kehidupan. Pusat kehidupan itu maksudnya kayak gimana, Bang? Gitu ya. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah sesuatu yang di titik itu kita memulai segala halnya atau bisa menjadi pijakan untuk kita memilih segala pilihan yang di luar sana. Ya bisa dimaknai dengan prinsip lah ya. Bisa dimaknai dengan prinsip, bisa dimaknai dengan norma apa yang kita pegang, apa yang kita pegang dan seterusnya. Sebagai ilustrasi, nah seperti ini ya lingkaran nih, gitu. Ada diri, uang, pekerjaan, barang milik, ya, teman, musuh, spiritual, diri, keluarga, dan seterusnya. Tengah-tengahnya ini apa? Gitu. Tengah-tengahnya ini apa? Yang mengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan pasangan, bagaimana kita menyikapi diri, bagaimana kita mengelola uang, bagaimana kita melakukan pekerjaan, bagaimana kita mengelola barang milik kita, bagaimana kita berinteraksi dengan teman, bagaimana kita berhadapan dengan musuh.
bagaimana kita meningkatkan spiritualitas kita, bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga. Nah, tengah-tengah ini yang menjadi tanda tanya, gitu ya. Apa nih yang menggerakkan kita? Nah, kira-kira gitu. Apa yang menggerakkan kita? Nah, di sini secara konsep ya, emang yang menjadi tengah-tengah kita namai dengan yang namanya prinsipal ataupun prinsip hidup. Begitu. Prinsip hidup yang mengaruhi ke family seperti apa, ke uang seperti apa, possession seperti apa, kerja seperti apa, pleasure seperti apa, friends seperti apa, enemy seperti apa. Nih church-nya maksudnya ke spiritual ya, kalau kita di muslim mungkin ya. Spiritualitas seperti apa atau religiusitas seperti apa, ke diri seperti apa, ke keluarga, spouse itu pasangan seperti apa. Nah, dari prinsipal ini mengarah ke beberapa hal nih, empat arah mata angin nih, beratnya kayak gitu. Pertama, ke security, bahwa setiap tindakan kita perlu dipertimbangkan aspek keamanannya. Pasti kan manusia itu nyari aman ya, pasti nggak bisa enggak gitu. Satu kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh manusia kan rasa aman gitu. Itu nggak bisa dibohongi. Kemudian yang kedua adalah guidance, perlu petunjuk, perlu bimbingan. Kemudian dari prinsip itu pun juga kita eh, mengeluarkan namanya power ataupun ya kekuatan kita untuk merubah suatu, untuk mengerjakan sesuatu, dan juga yang perlu keluar juga dari prinsip yang kita punya ini sebagai pusat kehidupan kita, ke apa, kebijaksanaan atau wisdom. Itu yang membuat hidup kita lebih damai, lebih indah, lebih nyaman, tentram dan seterusnya, ini di area wisdom ini. Oke, gitu ya. Dan ini bisa dimaknai juga ini nih areanya nih. Misalkan area security dengan guidance. Nah, di sini juga prinsipal mencakupi ya, gimana kita dengan family, gimana kita dengan uang, gimana dengan position kita ataupun kedudukan kita gitu ya. Guidance dengan power ya, gimana dengan kerja kita, dengan kesenangan kita. Nah, itu ya. Power dengan wisdom. Nah, dengan spiritualitas kita gimana? Ya, dengan musuh-musuh kita atau kita sedang apa namanya tidak sesuai dengan prinsip kita bagaimana? Dengan teman kita bagaimana? Gitu. Kalau security dengan wisdom ini ya, spouse, pasangan, dan juga dengan diri itu seperti apa? Keamanan diri, keamanan pasangan ya, kebijaksanaan diri dan kebijaksanaan pasangan dengan pasangan kita seperti apa? Tentunya bagi yang sudah menikah ya, kalau bicara tentang spouse ya, kayak gitu. Kalau pacar kayaknya bukan deh. Dan kayaknya di SCT sebisa mungkin sih jangan pacaran ya, nanti aja lah langsung apa namanya nikah kayak gitu. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, orang proaktif digerakkan oleh prinsip hidup. Nah, ini ya tadi ya prinsip hidup. Harta, diri, uang, pekerjaan, pasangan, teman, spiritual, dan keluarga. Dilanjutin ya, karena ini mirip dengan yang tadi. Nah, ini mengingatkan lagi, di pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas ya, perbedaan antara prinsip dan nilai-nilai. Prinsip adalah hukum alam atau kebenaran hakiki, nilai-nilai adalah nilai prioritas yang kita sangkutkan pada orang, benda, ide, ataupun prinsip. Prinsip sifatnya universal abadi, menghasilkan akibat yang diramalkan, bersifat eksternal terhadap diri kita, berfungsi dengan atau tanpa kita mengerti atau menerimanya, jelas dengan sendirinya dan memampukan diri kita bila dimengerti. Nilai-nilai, keyakinan, dan cita-cita pilihan kita sendiri bersifat internal, subjektif, didasarkan pada bagaimana kita memandang dunia, dipengaruhi oleh pendidikan, masyarakat, dan pemikiran pribadi. Nah, jadi kalau bicara tentang prinsip, itu sesuatu yang universal tuh. Gitu. Jadi kalau bicara nilai, satu orang dengan orang lainnya tuh beda-beda. Sering ditemukan perbedaan. Gitu. Tapi kalau bicara prinsip, karena dia sifatnya universal, bisa jadi kita misalkan dalam satu komunitas ya, misalnya kita sebagai seorang muslim, bisa jadi prinsip kita sama. Prinsip kita sebagai seorang muslim apa? Ya, kita hidup itu untuk apa? Untuk mendapatkan ridho ilahi kan gitu. Maka setiap aktivitas, setiap kegiatan, setiap kerja, setiap tindak tanduk ya, muamalah kita, ibadah kita ditujukan untuk kemudian bisa mencari ridho ilahi. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga nih, dari habit yang kedua ini, Stephen Covey mengarahkan kita untuk kemudian bisa menulis misi hidup atau mission statement. Nah, ini yang tadi ya saya sampaikan di awal ya. Kita coba bentuk nih, atau coba kita gambarkan dulu, kita coba visualisasikan dulu dalam kepala kita, kira-kira nih, gue nih hidup nih mau kayak apa sih ke depan gitu. Mau jadi apa sih? Mau jadi apa, mau kayak apa, mau bermanfaat kayak apa, dan seterusnya. Misi gue nih hidup tuh apa nih gitu. Misi gue dikasih Tuhan hidup tuh apa? Nah, kita perlu pikirkan dan perlu tuliskan gitu. Nah, ini perlu dituliskan nih.
Saya minta bantuan juga ke teman-teman semuanya. Saya tantang teman-teman untuk coba disediakan nih kertas gitu ya, selembar, tulis sebanyak-banyaknya gitu ya, tulis sebanyak-banyaknya apa yang Anda harapkan Anda akan capai dalam 10 tahun dari sekarang gitu. Mulai bermimpi. Feel free aja kalau bicara mimpi itu jangan terbatas gitu. Jangan merasa wah kayaknya gue nggak mampu deh. Jangan bicara nggak mampu dulu. Yang penting pikirin, gue 10 tahun lagi dari sekarang gue pengen jadi apa? Sampaikan dulu. Tulis dulu gitu. Jadi programmer yang handal kayak apa? Nah, gitu. Sebisa mungkin detail tuh, biar bisa diukur pada akhirnya. Jadi sebisa mungkin perencanaan bagus atau mimpi yang bagus adalah mimpi yang sudah tergambar secara detail dalam benak kita. Oh, gue pengen jadi programmer di program-program yang berbau ataupun punya genre apa terkait tentang kesehatan misalkan karena gue senang kesehatan atau karena gue senang lingkungan, program-program gue arahin ke sana tentang lingkungan kayak gitu. Nah, misalkan kayak gitu ya. Coba deh dituliskan, gak harus sekarang, tapi ini jadi challenge dan jadi PR teman-teman. Nggak masuk nilai juga, ini buat teman-teman simpan aja. Silakan coba list, coba tuliskan apa yang Anda harapkan yang akan Anda capai di 10 tahun dari sekarang. Oke, gitu ya. Nah, karena ini juga buat latihan kita juga nih untuk bisa memvisualisasikan apa yang kita inginkan di masa mendatang. Nah, pernyataan misi pribadi nih. Suatu dokumen yang kokoh yang mengekspresikan rasa adanya tujuan serta makna hidup pribadi Anda. Ia berfungsi sebagai rambu-rambu pengatur bagi Anda dan menilai keputusan-keputusan dalam memilih perilaku Anda. Oke ya. Nah, ini pentingnya nih, pernyataan misi pribadi. Kenapa sih penting ya? Ya karena ini jadi ada rambu-rambu di sini nih gitu. Menjadi tujuan serta makna hidup, juga rambu-rambu juga buat kita untuk menilai keputusan-keputusan dalam memilih perilaku Anda. Adapun mission statement yang baik akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saya ingin memiliki apakah yang ingin saya miliki dan rasakan penting? Apa sebenarnya panggilan hidup saya? Kualitas watak apa sajakah yang ingin saya teladani? Warisan apakah yang ingin saya tinggalkan kelak? Nah, gitu ya. Nah, dengan ini saya minta nih teman-teman semuanya yang menyimak video ini silakan tuliskan di kolom komentar, di kolom komen ya. Silakan sertakan nama lengkapnya dan silakan tuliskan kira-kira mission statement kamu apa. Gitu. Mission statement kamu dalam itu apa? Misalkan contohnya gini, saya adalah seorang misalkan gini ya, saya adalah seorang programmer yang punya keinginan atau punya passion gitu ya untuk bisa membuat satu aplikasi yang punya manfaat luas gitu ya untuk masyarakat terutama untuk membantu bidang kesehatan. Seperti tadi. Atau misi statementnya adalah saya adalah seorang koki yang profesional, yang kreatif, yang inovatif, yang dan juga yang juga memiliki humbleness ataupun kerendah hatian yang saya miliki ketika berhadapan dengan banyak orang. Sehingga masyarakat mengenal saya tidak hanya sekedar punya makanan yang enak, tapi juga sikap yang baik, misalkan begitu. Atau saya ingin menjadi seorang pemimpin kepala desa atau pemimpin daerah yang begini-begini punya integritas, memajukan daerah ini, meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah ini dan seterusnya. Nah, itu. Silakan coba dipikirkan teman-teman ya. Gak harus langsung teman-teman tulis tapi coba dipikirkan setelah itu coba teman-teman tuliskan di kolom komen teman-teman di kolom komen video ini ya. Silakan tuliskan apa yang menjadi mission statement teman-teman. Oke, silakan ya. Sembari saya lanjutkan nih slide-nya. Have, urutannya nih ya. Have, do, be. Kita miliki, kita melakukan, kita menjadi suatu. Kita miliki, kita melakukan, kita menjadi suatu. Nah, ini hubungannya. Kita bicara tentang see, kita melihat, kita bicara tentang paradigma, do, kita bicara tentang prosesnya, dan get. Kita dapat resultnya di sini. See, do, and get. Ini kita bicara tentang kaitan di antara tiga hal yang kalau kita bicara tentang bagaimana kita memikirkan sesuatu ataupun merencanakan sesuatu dalam pikiran kita sebelum ke area fisik ataupun ke dunia yang real seperti apa, nah kita bicara ini. Kita lihat paradigma kita kayak gimana, do prosesnya akan seperti apa, dan hasil yang kita dapatkan akan bagaimana. Nah ini ya, manfaat dari pernyataan misi pribadi bisa dilihat mendorong Anda berpikir lebih mendalam tentang hidup Anda,
bantu Anda memeriksa pikiran dan perasaan Anda terdalam, memperjelas apa-apa yang benar penting bagi Anda, memperluas perspektif pandangan Anda, dengan kokoh mengukir nilai-nilai dan tujuan yang Anda tentukan sendiri, memberikan arah dan komitmen pada nilai-nilai, mengawali kreasi pertama atau mental dari hasil yang diinginkan dalam hidup Anda. Nah, ini teman-teman, manfaat dari kita memiliki misi pribadi. So, masih ditunggu ya. Tuliskan di kolom komentar kira-kira apa yang menjadi mission statement teman-teman. Tulis nama dan apa mission statement teman-teman. Mempunyai to have versus menjadi atau to be. Nah, saya akan belajar lebih keras seandainya saya mempunyai tempat belajar yang nyaman. Ini to have, to be-nya kita lihat dulu ya. Saya ingin menjadi pembelajar yang efektif. To have-nya saya akan menjadi lebih teratur dalam hidup saya seandainya saya mempunyai jam tangan canggih gitu ya. Seandainya nih, ini artinya apa namanya yang perlu digarisbawahi adalah seandainya nih. To have ya. Seandainya saya akan jadi lebih teratur seandainya saya memiliki jam tangan canggih. Menjadi saya ingin menjadi orang yang teratur hidupnya. Nah, saya akan bahagia seandainya saya mempunyai handphone terbaru saat ini, menjadi saya ingin menjadi orang paling bahagia. Jadi utamakan ininya nih, utamakan di bagian menjadinya. Saya ingin menjadi pembelajar efektif, saya menjadi orang yang teratur hidupnya, saya ingin menjadi orang yang paling bahagia gitu ya. Karena saya ingin menjadi ini beratnya kalau kita bicara fokus pada menjadi ini, kita fokus pada tujuan, fokus pada objektif. Dan tapi kalau kita fokus pada hal ini, yang sebelah sini, ini kita fokus pada sarana nih. Dan kalau kita bicara tentang sarana, sarana itu bisa banyak hal. Gitu. Kalau kita mau menjadi pembelajar efektif, nggak hanya dengan tempat belajar yang nyaman, tapi dengan hal lain pun juga bisa. Kalau kita menjadi orang yang teratur hidupnya, tidak hanya dengan jam tangan canggih, tapi bisa dengan hal yang lain yang kita upayakan untuk bisa mencapai kita menjadi orang yang teratur hidupnya dan seterusnya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita maknai. Nah, ini tips untuk mengubah atau memperhalus visi ya, baca puisi ya, cerita klasik. Nah, ini teman-teman yang suka membaca nih cerita klasik nih, sastra untuk menemukan inspirasi, pelajari kehidupan orang-orang yang Anda kagumi, ya, baca biografi tokoh-tokoh dan seterusnya. Bayangkan sejelas mungkin hendak menjadi apa kamu, menjadi apa Anda, jadi apa lu gitu ya. Apa yang ingin Anda capai 10, 20, 30, 40 tahun dari sekarang. Peliharalah datar itu. Nah, kalau bisa tadi udah buat list teman-teman ya, kalian tulis di kertas lembar, kamu tempel di tempat yang sering Anda tuliskan atau sering Anda tuliskan, sering Anda lihat gitu di kamar ataupun di meja belajar dan seterusnya. Dan kalau bisa kalau ditulis, ditempel, di foto ya, kalau bisa masukin IG story tuh. Nah, boleh deh mention saya boleh ya. Mention saya boleh atau mention saya itu juga boleh gitu untuk bisa menyebarluaskan kebaikan pada yang lain. Tulislah hal yang penting artinya bagi Anda dari 4 bidang kebutuhan Anda, fisik, sosial, emosional, mental, dan juga spiritual. Gitu ya. Nah, ini rangkumannya ya. Mulai dengan merujuk ke tujuan akhir adalah kreasi pertama. Mulai dengan merujuk tujuan akhir adalah kebiasaan kepemimpinan pribadi. Kita dapat merubah pikiran-pikiran dan perilaku yang tidak efektif menjadi efektif. Kita masing-masing memiliki pusat yang membimbing keputusan dan memotivasi kita untuk bertindak. Lanjutannya, di antara semua yang mungkin dijadikan pusat hanya yang berpusat pada prinsip lah. Nah, ini ya, yang menjamin, membimbing dan memberdayakan kita. Pernyataan misi pribadi dapat menjadi alat yang ampuh dalam memberi arah dan makna baik hidup kita. Menuliskan pernyataan misi sama besar maknanya sebagai tindakan penemuan diri maupun proses penciptaan. Dan terakhir, peran dan sasaran-sasaran memberikan makna dan keteraturan pada kehidupan yang kita jalani. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan atas yang kita tadi coba diskusikan ya terkait tentang bagaimana habit kedua itu dirancang oleh Stephen Covey ya. Setelah habit pertama adalah kita menjadi orang yang proaktif, habit kedua adalah kita mulai segala sesuatu dari pikiran. Ya, mulai segala sesuatu dari akhir dalam pikiran. Gitu ya. Start everything with the end in mind gitu ya. Kita mulai segala sesuatu di akhir dalam pikiran kita. Coba konstruksikan, coba visualisasikan dalam diri kita sebelum kita nyatakan dalam dunia yang nyata ini. Silakan bagi teman-teman tadi ya, tuliskan mission statement-nya ya di kolom komentar video ini untuk juga jadi inspirasi bagi yang lain. Dan juga silakan tadi yang list yang sudah saya jelaskan tadi ya, silakan dibuat list 10 tahun dari sekarang mau teman-teman mau jadi apa. Silakan tulis kertas lembar atau diketik, di print, dibingkai sebagus mungkin atau didesain sebagus mungkin. Silakan teman-teman tempel di tempat yang sering teman-teman lihat, di tempat yang sering teman-teman akses. Dengan begitu teman-teman akan
ingat terus gitu ya apa yang menjadi cita-cita saya di 10 cita-cita teman-teman ataupun tujuan teman-teman di 10 tahun dari sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kalau ada salah kata atau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan juga tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.